Sekarang kita bertemu kembali. Adapun pokok pelajaran, pokok bahasan kita pada saat ini adalah sudah benarkah cara kita menyebut nama Allah? Jadi sebelum kita memaparkan pelajaran ini, kita nanti akan berdoa, tapi terlebih dahulu saya akan membacakan satu renungan yang terdapat dalam buku Para Nabi dan Raja, halaman 137, paragraf 3, dikatakan, jangan sekali-kali namanya disebutkan dengan sia-sia. Bila mana malaikat-malaikat mengucapkan nama itu, mereka menudungi wajahnya. Dengan penghormatan yang bagaimanakah kita yang telah jatuh dan penuh dosa mengucapkan. Jadi peringatan di sini sebagai pengantar daripada pelajaran kita ini adalah bagaimana kita diingatkan bahwa mengucapkan nama sebenarnya itu adalah perkara yang patut dihindarkan. Oleh karenanya itu, mari kita berhati-hati dan mari kita belajar dari semua apa yang kita akan pelajari pada saat ini. Sebelumnya kita memaparkan pelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari bertelut. Oh Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa kami yang baik, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami akan belajar bagaimana memanggil nama-Mu melalui gelar-gelar dan kami boleh mengerti semua rahmat-Mu. Memohon roh hikmat dari surga, kuasa-Mu kiranya menyertai kami, menjaga semua sikap kami, supaya kami boleh menghormati nama-Mu. Memohon ya Bapa, ampunkan dosa yang sudah banyak kami buat, ampunkan kami kiranya supaya kami layak menerima segala kemurahan dan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Fokus topik kita pada saat ini adalah apakah gelar-gelar Tuhan di Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa terjemahan Alkitab adalah salah? Berikutnya, pertanyaan tentang Tuhan. Salahkah menyebut nama pencipta selain dalam bahasa Ibrani? Pertanyaan tentang nama Tuhan. Apakah Tuhan tidak memperbolehkan memanggil namanya dengan gelar-gelar Tuhan yang namanya digunakan dewa-dewa asing? Nah, kita melihat dari pelajaran berikut bahwa pada mulanya adalah bahasa di Eden. Kita sebagai orang-orang Kristen mengerti akan hal ini. Tetapi seiring masuknya dosa dan bertambah banyaknya manusia, dan dengan demikian dosa juga semakin bertambah, yang mengakibatkan Tuhan murka kepada dunia ini dan mendatangkan air bah. Tidak cukup hanya di situ, karena manusia kemudian menolak rencana Tuhan, atau coba mengalihkan dan mengubah rencana Tuhan, di mana Tuhan sudah mengatakan sejak awal dari kejadian supaya manusia itu terpencar dan berkembang biak di seluruh bumi. Tetapi mereka bukan malah memenuhi bumi. Mereka malah menciptakan menara Babel, suatu menara yang begitu besar, yang dimana di sini akan menunjukkan kehebatan mereka dan berharap manusia itu tidak akan lagi berpencar-pencar. Dan berharap juga apabila ada air bah berikutnya, mereka tidak terkena lagi. Nah, tentu kita sudah tahu melalui kisah Alkitab bahwa Tuhan akhirnya murka dan membuat pekerjaan itu akhirnya dikacaukan dengan cara mengacaukan seluruh bahasa-bahasa di bumi, dan akhirnya pekerjaan itu pun tidak dapat dilanjutkan. Nah, ini kita sudah mengerti semua ini ya. Artinya bahwa ini masih belum lama, artinya walaupun hitungan abad, pada waktu itu Nuh tetap mengamarkan tentang tidak akan adanya air bah. Tetapi orang-orang di masa itu pasti berpikir, curiga juga. Jadi seolah-olah mereka, wah, kalau bagaimana nanti kalau air bah datang lagi. Tapi seperti kata Alkitab, bahwa Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Dan apa akibatnya? Nah, di dalam buku Para Nabi dan Bapa, jilid 1 halaman 116 paragraf 3 dikatakan bahwa menara itu sudah menjulang tinggi. Ya, kita tidak tahu setinggi apa, tapi yang jelas pengetahuan manusia pada masa itu
bukanlah orang-orang yang bisa dikatakan bodoh, karena manusia belum banyak tercemar oleh segala macam hal-hal yang sekarang ini dalam produk makanan yang begitu berbahaya. Masih alami, artinya bahwa manusia masih sangat cerdas. Jadi ketika menara itu sudah begitu tinggi, dan tidak mungkin dan mustahil katanya bagi tukang-tukang yang ada di atas dan beserta para manajer-manajer itu boleh turun ke bawah. Mereka hanya menyampaikan informasi-informasi ke bawah itu dengan perantaraan orang-orang yang sudah dipercayakan. Tetapi ketika Tuhan mengacaukan bahasa itu, bahasa terpecah-pecah, dan baru mereka tahu bahwa pekerjaan tidak bisa dilanjutkan. Dan mereka disadarkan oleh Tuhan bahwa ternyata Tuhan itu lebih berkuasa dari mereka. Dan pekerjaan pun tidak dapat dilanjutkan. Jadi sehingga pada saat itu bahasa-bahasa sudah terpecah di atas muka bumi. Nah, selanjutnya, apakah pantas menyebut nama sebenarnya atau gelar-gelarnya? Nah, menyebut nama yang sesungguhnya tidak hormat, tetapi harus dengan gelar-gelarnya. Contoh, memanggil gelarnya dengan sebutan Bapa, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada Matius 6 ayat 8 dan 9. Ini kepada Tuhan. Jadi, apakah kita patut memanggil nama Tuhan dengan nama aslinya? Kita bisa berpikir secara akal sehat. Tentu tidak sopan jika kita memanggil orang tua kita dengan nama sesungguhnya. Misalnya, nama orang tua saya, Tina. Tidak mungkin saya katakan, Tina berikan saya uang jajan dong. Enggak mungkin. Tapi kita tahu sendiri, Pak, bawa aku ke sekolah, aku terlambat ini. Tidak mungkin kita katakan dengan sebutan nama aslinya. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan sendiri sudah mengajarkan pada waktu dia datang ke dunia ini, dia mengajarkan bagaimana manusia seharusnya memanggil dia yang penuh kasih itu. Ya, siapakah sebenarnya nama Tuhan? Tuhan berkata kepada Musa untuk memberitahukan namanya pada bangsa Israel, yaitu YHWH. Nah, kita melihat bahwa ini adalah pertemuan ketika Tuhan dalam bentuk penampakan wujud di dalam api bersuara kepada Musa pada waktu Musa menggembala di Horeb. Lalu Tuhan mengatakan bahwa aku adalah aku. Menyatakan bahwa YHWH adalah merupakan namanya. Tapi di sini kita melihat bahwa namanya itu kemudian diucapkan dalam kitab Ibrani, kalau kita lihat dalam Indonesia Literal Translation, dan ini disebutkan sepertinya ya, bahwa dikatakan di sini Yahweh. Inilah yang dikatakan dalam bentuk tulisan itu. Padahal sebenarnya ini adalah huruf konsonan. Dikatakan, dan Elohim berkata lagi kepada Musa, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, telah mengutus aku kepadamu. Artinya Tuhan telah mengutus. Jadi di sini sebenarnya ucapan dan kata-kata ini terlalu suci bagi bangsa Ibrani yang mengerti akan hal ini. Bagaimana dengan kita? Tentu kita akan menyelidiki selanjutnya. Di sini ada kami tampilkan tentang tulisan Ibrani. Mungkin bagi mereka yang mengerti bahasa Ibrani, demikianlah bentuknya. Tentu terbalik dari belakang ya. Dan kita melihat bahwa ada kata-kata itu diucapkan pada waktu Musa bertemu dengan Tuhan di Horeb. Huruf vokal untuk menyebut YHWH tidak mutlak alias tambahan manusia. Di sini kita melihat bahwa ternyata huruf konsonan yang terdapat dalam Keluaran pasal 3 tadi yang diucapkan sebagai YHWH itu, lalu manusia menurut perkiraan mereka memasukkan huruf-huruf vokal ke dalamnya. Sehingga terbaca Yahweh, Yahwah, atau Jehovah. Di mana bahwa disepakati kata pertama adalah Jah dikatakan. Dan kemudian setelah berkembang diinggriskan menjadi Jehovah. Ternyata bisa saja itu berubah. Tidak mutlak.
tergantung siapa yang menerjemahkan kepada bahasa daripada negara mereka masing-masing, atau bahasa suku atau bahasa bangsa mereka. Jadi huruf vokal ini bukanlah mutlak. Hati-hati menyebut namanya. Namanya harus dihormati, hormat juga harus ditunjukkan terhadap nama Allah. Jangan sekali-kali nama itu diucapkan dengan sembarangan. Sekalipun dalam doa menyebutkan nama itu dengan sering dan tidak perlu, harus dijauhkan. Namanya kudus dan dahsyat. Malaikat-malaikat apabila mereka mengucapkan, menutup wajah mereka dengan sikap hormat. Seperti apakah seharusnya kita yang berdosa dan keji ini mengucapkannya, membina anak dan bertanggung jawab. Jadi nasihat dari Roh Nubuat dikatakan di sini bahwa sudah diamarkan kepada kita. Bahkan dalam Keluaran 20:7 dikatakan dipandang bersalah atau dianggap berdosa mereka yang menyanyiakan nama Tuhan. Apalagi sekarang ini ada huruf konsonan yang pikiran-pikiran orang perlu disisipkan huruf vokal, lalu kemudian bertengkar satu sama lain, kemudian berdebat. Ini nggak ada gunanya, sehingga menimbulkan dosa yang tidak seharusnya ada pada kita, karena nama itu yang merupakan suatu bentuk yang tidak kita ketahui sebenarnya. Panggilan YHWH bukan keharusan dalam khotbah dan percakapan sehari-hari. Jadi makhluk-makhluk ciptaannya membiasakan diri dengan tidak hormat sehingga menyapanya dengan namanya sendiri sesungguhnya. Gantinya menggunakan salah satu dari gelar-gelarnya, yaitu Allah, Tuhan, Bapa, Halik Pencipta, Juru Selamat, dan sebagainya. Padahal kita sendiri tidak mau membisarkan diri untuk secara tidak hormat menyapa para orang tua kita di bumi dengan nama-nama mereka. Kalau orang kafir masih bisa dimaafkan. Jadi kita sudah tahu apa yang dimaksud dalam hal ini. Bahwa bukanlah keharusan menyebutkan nama itu. Jadi apa dikatakan di sini? Kita lebih baik menggunakan kata gelar-gelarnya, yaitu Allah, Tuhan, Bapa, Halik Pencipta, dan Juru Selamat, dan sebagainya. Yang menyatakan sifatnya, menyatakan keagungannya. Bukan menyebut nama aslinya. Sebagaimana kita juga menyapa orang tua kita. Orang yang kita hormati. Orang yang memberikan kita bimbingan, perlindungan, dan yang melahirkan kita. Apalagi dia yang tidak terbatas itu. Tentu kita bagaimana kita menghadapi para pejabat, gubernur, atau orang-orang penting lainnya. Tentu kita tidak akan mengucapkan namanya langsung. Tapi ada kata di depan, yaitu Bapak, Ibu yang kami hormati, Bapak Anu, begitu. Jadi demikian bahwa nama ini, YHWH bukanlah keharusan. Nah, di sini ada penjelasan tentang gelar-gelar dari nama Tuhan yang dibuat bagaimana mengenai sifat-sifat yang dijelaskan di sini. Yang pertama, Yahweh Jireh. Artinya Tuhan menyediakan. Kita bisa melihat ayatnya ya. Kemudian Yahweh Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. Kemudian Yahweh Salom. Tuhan itu keselamatanku. Dan Yahweh Roy. Tuhan adalah gembalaku. Kemudian lagi Yahweh Mekadeshem. Akulah Tuhan yang mengkuduskan kamu. Dan sebagai yang terakhir sebutkan Yahweh Rapak. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sekarang latar belakang mengapa banyak gelar-gelar Tuhan. Nah, itu banyak orang berpikir kok banyak sekali. Suku lain berbeda ucapannya, suku lain berbeda lagi, bangsa lain berbeda lagi. Nah, sudah sama-sama kita ketahui ketika pecah bahasa itu, terbagi-bagi ke dalam bahasa-bahasa pada waktu Tugu Babel itu dibangun, bahwa pengertian dari gelar-gelar Allah itu, gelar-gelar Tuhan itu, telah diwariskan atau telah ditanamkan kepada semua orang-orang yang berbeda di muka bumi ini dalam suku bangsa. Itulah awal mengapa banyak gelar-gelar Tuhan itu pada masa ini. Jadi itu bukanlah karangan-karangan manusia, tapi Tuhan sendiri yang memberikan itu kepada mereka dan dibawa oleh mereka ketika mereka
berpencar di seluruh muka bumi. Bahasa Ibrani bukan bahasa Eden yang suci. Semenjak daripada perpecahan bahasa itu, tidak ada lagi yang tahu mengenai apa sebenarnya bahasa Eden itu. Karena apalagi dosa-dosa yang menyebabkan jurang pemisah makin lebar antara Tuhan dan manusia. Sehingga Tuhan pada masa dahulu hanya memilih satu bangsa dari keturunan Abraham, yaitu bangsa Ibrani. Dan bangsa Ibrani sendiri memiliki bahasa Ibrani yang sebenarnya adalah pecahan daripada bahasa-bahasa yang sudah ada di Babel dahulu. Jadi bahasa Ibrani bukanlah mutlak bahasa Eden. Tapi bagaimanapun kita ketahui, jika Tuhan menghendaki bahasa itu disatukan kembali, sebagaimana dia dulu pernah memecahkan bahasa itu, ya tentu bisa disatukan. Namun dalam hal ini kita tidak bisa memastikan bahwa bahasa Ibrani adalah bahasa Eden. Jadi sekiranya dikatakan ini, tidak ada perpecahan bahasa pada masa itu, ya. Kalau kita melihat dalam buku Kejadian pasal 11 ayat 1, kemudian bahasa dipecah, dikacaubalaukan dalam Kejadian 11 ayat 9, semenjak saat itu kalau tidak ada perpecahan bahasa, tentu gelar-gelar Tuhan itu tidak perlu ada banyak bahasa sekarang ini untuk menyebutkan atau memanggil nama Tuhan itu. Tentu hanya ada bahasa satu aja, bahasa tunggal. Tetapi karena sudah menjadi nasib bahasa manusia yang terpecah-pecah, terbagi-bagi di dunia ini, sehingga tidak lagi merupakan mutlak terhadap satu bahasa yang harus diketahui dalam memanggil nama Tuhan. Dalam bahasa Ibrani pun memanggil Tuhan dengan gelar-gelarnya. Nah, di dalam Alkitab bahasa Ibrani, memanggil nama Tuhan dengan nama gelar-gelar Tuhan. Ini sudah sama-sama diketahui oleh dunia Kristen, apalagi mereka yang berkecimpung di dalam teologia. Kata-kata ini sudah umum. Yang pertama, Adonai, artinya Tuhan atau Tuanku. Yang pengertiannya adalah Allah yang perkasa. Kita bisa melihat ini sama-sama di buku Yesaya pasal 10 ayat 21. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Berarti di hadapan Adonai. Elohim, artinya sang pencipta yang maha kuasa. Ini juga adalah merupakan gelar. Tetapi kalau kita melihat kutipan dalam Matius 6 ayat 9, bagaimana juru selamat Tuhan kita sendiri yang datang ke dunia ini telah mengajar kita dalam berdoa bahwa kita menyebutkan kata Bapa. Jika orang Ibrani, orang Israel pun menyebut Adonai dengan gelar yang diarahkan mereka kepada Tuhan. Tentu bangsa-bangsa yang sudah terpecah-pecah juga memiliki cara mereka dalam memanggil nama Tuhan. Bagaimana gelar Tuhan disamakan dengan gelar dewa? Nah, ini memang penting sekali kita pikirkan ini. Nah, itu kan nama-nama sudah diucapkan kepada dewa-dewa asing. Bagaimana tentukan najis? Berarti Tuhan kalah. Oh, tidak. Jadi, hanya karena gelar-gelar dalam bahasa lain pernah digunakan menghormati berhala-berhala, lalu memaksakan kesimpulan bahwa dewa-dewa berhala orang kafir itu telah mengalahkan Allah pencipta dengan cara merampas daripadanya gelar-gelarnya. Oh, ini tidak seperti itu ya. Ini betapa bahayanya pemikiran sedemikian. Jadi gelar-gelar itu terbawa ke dalam bahasa-bahasa masing-masing dari suku bangsa di muka bumi ini. Dan karena mereka tidak dapat memanggil kepada Tuhan yang benar, nama sesungguhnya dalam bahasa yang di Eden itu, akhirnya dalam kerinduannya, dalam protes mereka kepada suatu oknum yang tidak dapat mereka jangkau dan mereka kagum, lalu mereka memanggil Tuhan itu dengan gelar-gelar yang telah diwariskan dan ditanamkan kepada mereka. Tetapi apabila mereka sadar bahwa mereka sudah mengenal Tuhan, lalu gelar itu akan mereka panggil kepada Tuhan yang benar.
Jadi mereka bisa mengetahui, oh bukan kepada berhala ternyata ini. Ternyata ini adalah gelar daripada Tuhan yang kita cintai. Asal mula gelar Tuhan digunakan kepada dewa alam. Nah, ini kita melihat bahwa wujud takjub dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi ada bangsa-bangsa di muka bumi ini yang kita tahu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, bahkan menamai bintang-bintang itu lalu menyebutkannya dengan sebutan dewa, atau dalam bahasa Latin deis, deity. Nah, itulah gelar-gelar mengapa mereka memanggilnya ke sana, ke objek alam yang mereka saksikan, kekaguman mereka. Memang mereka keliru karena memanggil kepada benda alam sebagai dewa mereka. Seharusnya mereka menyebutkan gelar itu kepada pencipta, bukan kepada benda ciptaan. Tetapi karena mereka tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan yang benar, mereka menyebutkannya itu kepada benda-benda alam yang mereka anggap adalah mewakili daripada dewanya. Jadi demikianlah mengapa gelar Tuhan itu digunakan kepada dewa atau diarahkan kepada alam. Tidak ada hukum yang melarang menggunakan nama gelar-gelar Tuhan. Nah, semua istilah umum dalam berbagai bahasa adalah menunjukkan kepada apa artinya Allah dan bukan siapa dia. Dengan perkataan lain, istilah-istilah ini adalah gelar-gelar dari sifat alam dan tabiatnya dan bukan identitasnya. Jadi bahwa gelar-gelar dari berbagai bahasa itu bukanlah nama sebenarnya, tetapi menunjukkan apa sifat, apa kekaguman mereka, menunjukkan keagungan, penghormatan mereka kepada Tuhan. Dan itu bukan identitasnya. Kalau kita pertahankan dalam bahasa tertentu seperti bahasa Ibrani, sekiranya orang Inggris tidak mengerti apa Elohim itu, maka mereka tidak akan mengakui itu sebagai gelar daripada Tuhan. Tetapi karena mereka sudah memiliki sendiri gelar yang mereka sudah memang pernah pakai pada zaman di mana mereka dahulu tidak mengenal Tuhan, bahwa God, Lord, sebagainya itu adalah merupakan kata-kata yang pernah digunakan kepada dewa-dewa, namun ketika mereka sadar bahwa itu adalah ternyata panggilan kepada Tuhan yang benar, dan pada saat ini kita lihat dalam dunia Inggris atau dalam bahasa Inggris, perkataan God dan Lord itu adalah ditujukan kepada Tuhan. Jadi dengan sendirinya bahwa tidak ada apapun kesalahan dalam menyebut gelar-gelar milik Allah dalam setiap bahasa. Jadi dalam bahasa Indonesia pun ada, kita lihat, kita tahu bahasa suku ada yang menyebutkan Gusti. Kalau dalam bahasa India ada dewa. Ada lagi dalam bahasa-bahasa lain Dios. Ada lagi yang mengatakan Allah. Mungkin nanti kita tahu itu mengapa demikian. Kita sudah tahu bahwa itu adalah pecahan-pecahan bahasa. Jadi itu semua hanyalah sinonim. Sinonim daripada gelar-gelar itu. Bukan nama sebenarnya. Gelar-gelar yang digunakan bangsa-bangsa tidak mengubah arti sesungguhnya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam kalimat ini, bagi orang Yahudi kata-kata Elohim, Eloah, sebenarnya Eloah ya. Eloah sini ditulis, dan El adalah berarti yang maha kuasa pencipta. Sama dengan perkataan God yang sama-sama diterima pengertiannya bagi orang Anglo-Saxon. Otheos bagi orang Yunani, Bog bagi orang Slav, God orang Jerman, Good orang Skandinavian, Dios bagi orang Spanyol, dan Allah bagi orang Turki dan Islam yang umumnya kita tahu sekarang ini. Jadi sama dengan kata-kata Lord. Jadi Lord itu dulu digunakan untuk memanggil atau bahasa gelar sebutan bagi orang-orang bangsawan atau pejabat-pejabat tertentu. Tetapi God dan Lord pada saat ini itu lebih diakui umum adalah panggilan kepada Tuhan. Maka yang lebih pantas bagi kita adalah
bagaimana memanggil Tuhan kita yang penuh kasih itu, Tuhan kita yang berkuasa dan menciptakan kita, adalah panggilan Bapa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah perkataan yang lebih pantas dan lebih sopan. Waspadai kefanatikan angin-angin ajaran yang mengalihkan dari tujuan utama keselamatan. Di sini ada satu kutipan dari buku Roh Nubuat, disebutkan seorang fanatik dengan semangat yang kuat dan ide-ide radikal akan menindas hati nurani mereka yang ingin menjadi benar. Akan sangat merugikan. Gereja perlu dimurnikan dari semua pengaruh seperti itu. Jadi ada orang-orang yang sekarang ini coba memasukkan paham-paham, ide-ide kefanatikan. Tentu ini akan mengganggu, mengacaukan orang-orang yang seharusnya ingin menjadi benar, selalu dirusak dengan cara-cara fanatisme, ekstrim, radikal. Nah, ini adalah tidak benar. Sudah dinasihatkan kepada kita oleh Pena Inspirasi, bahwasanya ini tidaklah pantas. Perhatikan perintah Tuhan. Jadi kembali kepada renungan pertama tadi yang sudah kita bacakan sebagai pengantar, dikatakan jangan sekali-kali namanya disebutkan dengan sia-sia. Bila mana malaikat-malaikat mengucapkan nama itu, mereka menundungi wajahnya. Dengan penghormatan yang bagaimanakah kita yang telah jatuh dan penuh dengan dosa, mengucapkan nama itu dengan bibir kita, para nabi dan raja, halaman 137, paragraf 3. Di sini kembali diingatkan dari semua pelajaran kita ini bahwa kita jangan sekali-kali menyebutkan namanya dengan sia-sia. Mungkin kepikir orang, saya kan sedang menjelaskan. Ya memang benar, kecuali ada orang yang tidak mengerti tentang siapa nama Tuhanmu. Jadi ada perkataan-perkataan, ada Dios, ada God, ada Lord, God, itu kan merupakan sinonim. Dan kalau orang bertanya tentang siapa Tuhanmu, baru kita jelaskan. Tentu berbeda Tuhan kita dengan Tuhan orang lain, bagaimana mereka menyembah dewa mereka. Tetapi di sini, bagi dunia Kristen, orang-orang Kristen mengerti tentang siapa Tuhan mereka sebenarnya. Dan itu tidak perlu dengan bebas kita mengucapkannya. Sebagaimana orang Ibrani tidak sembarangan mengucapkan itu karena itu terlalu suci untuk diucapkan. Ini patut kita perhatikan. Dikatakan, terutama sekali ia, yaitu iblis, akan bergantung pada dua caranya yang terkuat, yang sangat berhasil. Yaitu paham-paham yang ekstrim, yang satu mendorong ke kanan dan yang lainnya mendorong ke kiri. Untuk yang terakhir ini, ia, yaitu iblis, akan berusaha menyadarkan kelas orang-orang yang pertama bahwa penderitaan dan berbagai nasib kurang beruntung mereka itu adalah akibat-akibat yang nyata daripada penurutan mereka yang tidak sempurna terhadap kebenaran sekarang, dan akan mengolok-olok kelas orang yang terakhir itu sebagai terlalu ketat fanatik dalam iman mereka. Nah, di sini kita bisa perhatikan apa yang dimaksud dalam paragraf ini, bahwa iblis itu jika gagal untuk membuat umat itu kepada hal yang menyeleweng dari kebenaran, dia akan menuntun orang-orang kepada paham-paham ekstrim. Di sini katakan ada ekstrim yang terlalu kanan dan terlalu kiri. Akhirnya mereka saling menuduh satu dengan yang lain, bahwa penyebab-penyebab dari semua kekacauan ini adalah karena pihak yang lain tidak menuruti apa yang menurut pandangan mereka adalah benar. Dan pihak yang lain juga akan mengatakan kepada pihak yang pertama bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terlalu fanatik. Jadi ternyata paham-paham ini adalah dimasukkan atau diinspirasi oleh kuasa kegelapan itu sendiri. Tugas kita bangkit dari suam dan terima pekabaran Elia. Nah, ini yang paling penting. Dari webinar-webinar kami yang lalu, hal ini sudah dibahas beberapa kali ya.
ada mengenai Elia akhir zaman, ada tentang penyucian sidang, dan hal ini yang akan kita bacakan adalah terdapat dalam buku Testimoni jilid 5, halaman 80 sampai 82. Nah, ini memang sebenarnya dipotong ya. Tetapi hari-hari penyucian sidang itu sedang mendekat dengan segeranya. Allah hendak memiliki suatu umat yang bersih dan benar. Di dalam penyaringan yang hebat itu yang segera akan terjadi, kita akan lebih lagi mampu untuk mengukur kekuatan Israel. Dalam pekerjaan besar yang terakhir, hanya sedikit orang-orang besar akan ikut serta. Mereka adalah orang-orang yang merasa cukup sendiri, lepas dari Allah, maka ia tidak dapat menggunakan mereka. Masih ada orang-orang yang bernilai mahal yang kini masih tersembunyi, yang belum pernah menyembah sujud kepada dewa-dewa. Mereka itu belum memiliki terang yang telah bercahaya dengan sinarnya yang terpusat seperti yang bersinar atasmu. Jadi ini yang paling penting. Kalau kita membaca buku Nasihat Bagi Sidang halaman 485, alinea ini ada dikutip sedikit di sana. Bahwa hari-hari penyucian sidang itu sedang akan datang dengan segeranya. Dan Tuhan akan memiliki suatu umat yang bersih dan benar. Kita bisa membacanya dalam buku Efesus 5 ayat 27. Atau dalam buku Kemenangan Akhir, edisi 2011, halaman 370. Dan dikatakan, umat yang disambut oleh Yesus itu, yang menunggu kedatangannya itu adalah umat yang suci. Di mana mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan bagaikan bala tentara dengan panji-panjinya dan akan pergi ke seluruh dunia memenangkan lagi. Itu kalau kita baca dalam buku Prophet and Kings halaman 725. Jadi ini paling penting daripada kita meributkan tentang paham-paham yang sebenarnya tidak pernah diilhamkan kepada manusia, bagaimana kita harus membahas-bahasnya. Tentang hari-hari penyucian sidang. Inilah yang paling penting bagi kita. Nah, pekabaran Elia tentang penghakiman orang hidup. Karena pekerjaan yang terakhir di bumi ini ialah pengadilan bagi orang-orang hidup, maka kebenarannya sangat jelas secara siang hari bahwa pekabaran Elia itu ialah pekabaran mengenai pengadilan bagi orang hidup. Yang terakhir, yang dalam suasana Injil adalah jauh lebih penting dan besar akibatnya daripada setiap pekabaran yang lain yang pernah dibawakan kepada umat. Nah, kenapa begitu penting? Kalau kita pergi kepada Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan sebelum hari Tuhan yang besar atau menjelang hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu, Tuhan akan mengirimkan Elia kepada umatnya untuk menyadarkan mereka pentingnya persiapan hari Tuhan yang besar itu. Berarti di sini ada seseorang yang akan Tuhan percayakan. Inilah pokok perhatian kita yang paling penting. Bukan malah bertengkar dari paham ini, paham itu yang sebenarnya tidak pernah diwariskan kepada gereja kita selama kita hidup. Atau semenjak pekabaran ini muncul, yaitu pekabaran 3 malaikat. Nah, kebenaran penghakiman orang hidup fokus kita Maleakhi 4 ayat 5. Sesuai dengan pekabaran yang dimiliki oleh gereja kita sejak awal pergerakannya, yaitu hal penghukuman. Kita bisa baca di buku Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Bagian terpenting dari pekabaran 3 malaikat, Injil kekal itu. Nah, Injil kekal ini kalau kita membacanya dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 162, di sana dijelaskan bahwa Injil kekal itu adalah hal penghukuman. Nah, apabila itu selesai, baru akan disusul dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Memberikan informasi akan adanya lanjutan penghukuman kepada orang yang masih hidup. Kita bisa membacanya di buku Kemenangan Akhir halaman 369. Apa ini penghukuman? Yaitu bahwa ternyata penghukuman kepada orang mati, di mana Kristus berada di bait suci di sorga di atas sekarang, yang dimulai tahun 1844, tepatnya tanggal 20 Oktober, itu memeriksa semua catatan-catatan umat Tuhan yang sudah mati. Tetapi dalam buku Kemenangan Akhir halaman 369, disebutkan di sana, dikatakan, ketika pengantaran Kristus akan berakhir, mereka yang masih hidup di atas dunia ini. Nah, berarti mereka yang masih hidup di atas dunia ini akan diperiksa juga
Berarti kalau akan diperiksa, yang selama ini kita tidak mengerti bahwa akan ada pekabaran. Tentu untuk menjelaskan ini ada sebuah atau khusus pekabaran yang akan disampaikan oleh Elia pada akhir zaman. Tentunya mempersiapkan anak-anak Tuhan bagi hari Tuhan yang besar dan mengerikan itu. Karena apa kata Tuhan? Supaya aku jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Ini penting sekali. Jangan terombang-ambing berbagai angin ajaran-ajaran manusia. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5:21. Sebuah pelajaran bagi semua orang pencari kebenaran. Hendaklah melihat sekarang bagaimana perlunya meninggalkan setiap angin-angin doktrin. Betapapun menyenangkan atau masuk akal tampaknya. Saudara-saudaraku, ambillah doktrinmu hanya dari Alkitab dan petunjuk dari Roh Nubuat. Ada tertulis, janganlah dihanyutkan ke sana kemari oleh angin-angin doktrin yang sedang bertiup dengan derasnya dari setiap arah untuk menyesatkan dari jalan menuju kerajaan yang kekal. Ambillah doktrin hanya dari mangkok keemasan Zakaria 4 ayat 12. Ini terdapat dalam buku perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus halaman 298. Jadi, mari kita melihat pada saat ini begitu banyak paham-paham dan ajaran-ajaran yang kita curigai akan menyesatkan kita. Lalu kita berpihak kepada orang-orang yang kita pikir mereka adalah pintar. Ingat, Alkitab tidak mengatakan kita bergantung kepada siapapun. Tetapi ujilah segala sesuatu. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan Yesus juga mengatakan ujian itu seperti itu. Ketika dia ditanya oleh seorang pemuda, dia katakan, apa yang kamu baca di dalam kitab Taurat? Apa yang dikatakan di sana? Dan kita tidak dikatakan, tanya dulu pemimpin. Enggak seperti itu. Ambillah doktrin hanya dari mangkok kemasan. Zakaria 4 ayat 12. Nah, kalau kita membaca di buku perumpamaan Tuhan Yesus, di sana penjelasan tentang pinggan emas. Gambaran daripada yang terdapat dalam buku Zakaria pasal 4, ada 2 pohon zaitun dan di atasnya ada mangkok keemasan. Suatu gambaran di mana bahwa kita mengambil dari semua pelajaran kita, pengetahuan doktrin dan paham-paham kita harus diambil dari sana, dijelaskan dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus halaman 305. Dan pada halaman 298 perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan bahwa anak darah-darah yang bijaksana itu adalah yang memakai minyak yang terdapat dalam buku Zakaria 4 ayat 12. Kalau demikian, kalau kita mau berpihak kepada yang benar, tentu kita akan mengambil dari mangkok kemasan itu. Dan kita bukan anak-anak lagi. Jadi, orang yang suka terombang-ambing dalam paham-paham yang ada tertulis sesuai yang tadi, kalau hukuman orang mati, berarti akan berlanjut kepada hukuman orang hidup. Tetapi ini terombang-ambing. Ada yang mengatakan, hari Sabat itu hari ini berganti-ganti sesuai dengan ganti bulan. Itu di mana ditulis? Itu tidak mungkin bagi kita yang sudah mengetahui kebenaran. Kita bukanlah anak-anak, tetapi orang-orang yang sudah dibangun menjadi orang-orang dewasa. Jadi mari hentikan polemik. Nah, ini apapun nama Tuhan dan semua gelar-gelarnya, tetapi patokan yang terbaik adalah sebutan Bapa. Nah, mari kita perhatikan ini. Apapun nama Tuhan dan gelar-gelarnya yang terdapat dalam banyak-banyak bangsa. Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah mengajar kita dengan sebutan yang sangat sopan. Sebutan Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 12, sama-sama kita boleh baca dan buka Alkitab kita. Dikatakan di sana, mereka yang menerimanya, mengakuinya, menghormati nama Kristus akan diberi hak menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau demikian, kalau kita adalah anak-anaknya, tentu Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Tentang nama Tuhan, di dalam kurung Yahweh, ini suatu sebutan sebenarnya konsonan ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa huruf vokal itu adalah hanya disisipkan. Orang Yahudi sendiri tidak berani mengucapkannya karena terlalu suci dan terlalu agung.
dan tidak untuk diucapkan. Dikatakan seharusnya yang diharuskan oleh sebagian saudara kita adalah tidak wajib. Karena tidak seorang pun yang tahu nama sebenarnya. Karena hanya terdiri dari 4 huruf konsonan. Jadi kalau begitu sebenarnya sampai saat ini tidak ada yang tahu nama sebenarnya itu. Karena dia huruf konsonan. Cuma manusia sepertinya diizinkan menambahkannya untuk memudahkan membaca. Tapi sebenarnya itu bukan untuk diucapkan dengan bebas. Jadi kesimpulannya, dari semua pelajaran kita ini, selain fokus kita utama adalah tentang pekabaran Elia, tentang penyucian pembersihan sidang, bagaimana kita bisa selamatkan, satu kesimpulan dari pelajaran ini dikatakan, oleh karena semua gelar-gelar dari Tuhan Pencipta itu sudah ada dalam bahasa setiap bangsa dan suku. Oleh karenanya kita tidak perlu memanggil gelar Dia yang penuh kasih itu dengan bahasa Ibrani maupun memanggil nama sebenarnya. Karena Tuhan Yesus sudah mengajar kita memanggil akan Bapanya dengan Bapa kami. Kita bisa lihat dalam buku Matius 6 ayat 9. Yaitu hal doa yang diajarkan oleh Yesus. Sudah dijelaskan dalam pelajaran kita bahwa tidak masalah dengan sebutan gelar dari setiap bahasa. Jadi, mari hentikan polemik tentang gelar-gelar Tuhan. Fokus kita kepada pembersihan sidang dan pengadilan orang hidup dan nubuatan penting. Inilah yang patut kita perhatikan, bukan malah bertengkar, berdebat, bersoal dalam hal gelar-gelar yang sebenarnya tidak pernah diilhamkan kepada manusia untuk membahas itu. Cuma ada di Alkitab dan itu ditulis dalam bahasa-bahasa Alkitab yang lama, tetapi orang-orang Yahudi sebagai contoh tidak pernah memanggil itu. Apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus sudah mengajar kita kepada panggilan yang sebenarnya, panggilan yang sopan, yang pantas, di mana kita diberi hak menjadi anak-anak yang maha tinggi, bahwa sebutan Bapa kami adalah sebutan yang paling baik. Kiranya ini yang menjadi pelajaran kita pada sore Sabat ini. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.